Tadi kan sudah dibahas tentang setiap pengertiannya, bahwasanya yang namanya syar'i itu adalah hitabullah ta'ala, hitabnya Allah sudah dibahas, terus af'alul mukallafinnya sudah dibahas. Di sini ditanyakan, fa in qulta baqiya ma yakhruju biqaulihi. Di sini tersisa lafaz yang di sana al-muta'alliq wa ma yakhruju biqauli al-mutakallim. Apa yang dikeluarkan dari istilah muta'alliq nanti mengecualikan apa kata mu'alliq tersebut, al-muta'alliq tersebut. Dan kata al-mukallafin nanti juga mengecualikan apa? Kalau semuanya kan hitabullah nanti mengecualikan hitab yang selain hitab Allah. Kalau af'al nanti mengecualikan zat dan sifat. Nah, terus kata muta'alliq dan kata al-mukallafin tujuannya itu untuk apa? Untuk mengecualikan apa? Karena setiap namanya definisi itu harus di sana tujuannya untuk membatasi, memberikan batas dan ketentuan secara detail. Maka di sini lafaz muta'alliq dan lafaz al-mukallafin ini tujuannya untuk membatasi apa? Untuk mengecualikan apa gitu. Fal jawab amal awal faqad qala fihi ba'dul muhaqqiqin innahu laisa lil ihtiras. Kalau jawabannya di sini seperti yang dikatakan oleh sebagian muhaqqiq, ini tidak ada tujuan untuk ihtiras, tidak ada tujuan untuk pengecualian. Bal huwa sifatun lazimah lil hitab. Hanya saja itu adalah sifat yang di sana harus ada tentang masalah pembahasan di hitab hitabullah. La yahlu an ta'alluqi syai'in. Wa amma tsani, adapun jawaban yang kedua fa amruhu fi ibaratil musannif muskilun. Karena amar ibarat yang disampaikan musannif di sini ada beberapa muskil. Haitsu qala fi ta'rif awil wadi. Sekiranya beliau menambahkan ada istilah ta'rif atau wad fi ta'rif awil wadi lahuma tersebut itu ada tambahan yang terakhir awil wadi lahuma. Fa inna sobi wal majnun yata'allaqu bihima hitabul wadi. Karena apa? Sobi dan majnun itu mereka ada istilahnya karena hitab wadi ala masarrahati Syekhul Islam dalam hasyiahnya, yaitu Jam'ul Jawami tab'an fi dzalika li ghairi wa qad yuqal haitsu arrafu al-mukallaf bil balik al-aqil yalzamu furujuhuma min at-ta'rif fa ayyu tariqin yatanawaluhuma. Jadi jawaban tentang kenapa apa yang dikecualikan pada kata muta'alliq dan kata mukallaf sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya. Tapi itu perlu ditambahkan, istilahnya perlu ditambahkan karena ada kata terakhir awil wad'ilahuma. Kalau wad'ilahuma nanti itu istilahnya nanti selain orang mukallaf pun aslinya ada terkena sasaran juga, yaitu orang gila dan anak kecil dan orang yang tidur dan yang lain-lainnya itu yang di sana tidak kena hitab. Maka istilah inti tersebut sebenarnya itu hanya menguatkan memberikan memberi robit atau menghubungkan agar supaya takrif tersebut bisa sempurna, tapi tidak ada untuk tujuan istiros, tidak ada tujuan istirosnya, menguatkan saja. Fa'ingkul, ketika kamu ditanya mal murad biqauli bi af'alil mukallafin, terus apa yang digandaki dengan kata af'al mukallaf? Itu kan hitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Terus apa itu yang dimaksud dengan af'al mukallaf? Af'al yang seperti apa gitu loh. Fal jawab kama qala al-musannif. Jawabannya seperti apa yang diucapkan oleh musannif rahimahullah taala fi sharh wa ma yasduru minhu. Dia semula al-qaul wa niyat. Dan apapun yang di sana muncul dari hal-hal tersebut yang cakup ucapan dan niat. Wa muradu bisudur ayyakuna muktasiban lahu bidzati karaqatin masalah aw bi tibari asbabihi kal iman billah wa rasulihi li anna iktisabahu bi tibari asbabihi kan nazar masalah amma datuhu fa min maqulatil kalim. Jadi kalau af'alnya di sini jawabannya apa yang dimaksud dengan af'al? Ya seperti mana yang diucapkan musannif tersebut di dalam penguraiannya di sana mayasduru minhu. Apa saja yang muncul dari orang-orang mukallaf tersebut. Mencakup apa saja? Ya mencakup niat ataupun ucapan gitu, bukan hanya pekerjaan saja.
Terus apa yang dimaksud dengan as-sudur? Ayyakuna muktasiban, harus memang ada usahanya gitu loh. Ya bidati karokatin, contoh ya seperti rokaat sholat, ya harus ada usahanya. Kalau di istilah fikih yang dinamakan contoh biasanya itu niat itu makrunatan bil afal. Yang namanya niat adalah al-qasdu makrunatan bil afal. Ada keinginan yang di sana dibarengi dengan niat. Berarti hal-hal tersebut mencakup afal yang di sini. Paham ya? Wabil jumlah, secara keseluruhan al-ijma'u qa'imun ala anna as-sabi la yukhatabu bi amril ijab wala bi nahyi tahdhir. Secara keseluruhan ijma' itu ijma' qa'imun ala anna as-sabi, bahwasanya anak kecil itu tidak ada hitab dengan perkara wajib ataupun larangan dengan perkara haram. Fal-bulugh syartut taklif bihima ijma'an. Maka di sini balik itu adalah syarat taklif. Wa amma amrun nadbi fas-shahih annahu la taklifa fi bil balik. Sedangkan amr nadb, perkara yang sunnah, menurut kaul yang sahih itu tidak ada taklifan, baik di sana orang tersebut balik ataupun masih kecil. Yang ada hubungannya hitab yang di sana wajib itu untuk mukallaf itu hanya adalah amrun yang di sana ijab atau tahrim yang di sana nahi. Fama baluka bis-sabi. Terus bagaimana pendapatmu tentang anak kecil? Wa amman nahyu al-karaha faqala al-adud innahu kal amri fil hilaf awil hilaf wa innal hilaf labdiyun. Wa ammal ibahah fa aula bi adamit taqlid. Wa hal qad an yajri al-hilaf kama jara fil mandub. Wa ammal hitabul wad'i fa yata'allaqu bis-sabi wal majnun hilafan lil musannif. Wa ma dzakarnahu min ta'alluqil hitab bis-sabi wa adamu ta'alluqihi innama huwa fit ta'alluq at-tanjizi. Kita tadi sudah membahas kalau di sana ya, kalau af'alul mukallafin itu kan syaratnya kan balik dan berakal. Sedangkan anak kecil walaupun ada hitamnya itu sudah ada, tapi syaratnya dia belum memenuhi, maka istilahnya nanti adalah ta'alluq yang tanjizi apa? Maknawi. Kalau ta'alluq tanjizi itu kan tadi kita sudah bahas adalah ta'alluq yang di sana orangnya sudah ada, hitamnya ada, dan setelah bisa itu tanjizi. Terus di sini bahwa ada karena minta ta'alluq hitam bisa ada mutakin nama huwa fit ta'alluq tanjizi. Wa amma ta'alluq manawi fa huwa at-ta'alluq bisabi wal majnun. Di sini adalah terjadi perkhilafan. Wa kadza fil adab bil kulliyah alladzi lam yujad aslan fa'rifhu fa innahu nafis. Di sini istilahnya dalam inti kesimpulannya itu masih ada khilaf antara anak kecil. Akan tetapi pada masalah yang diutarakan oleh musannif yang di dalam muqaddimah Sanusiyah fi af'alil mukallafin itu sebenarnya sudah spesifik mengarah kepada orang yang di sana sudah akil balik. Adapun yang sobi dan yang orang majnun atau orang yang lain itu masih mukhtalaf fi. Paham? Atau ada yang iskal muskilah? Fa'in qulta, ketika kamu ditanya at-ta'alluq alladzi lil kalam, at-ta'alluq yang ada pada yang pada pembahasan mahwa, apa itu? Fal jawab ta'alluqud dilalah, yang dimaksud adalah ta'alluq dilalah. Ya, ketika ditanya apa ta'alluq yang ada di dalam masalah pembahasan tersebut, maka jawabannya adalah ta'alluqud dilalah. Ini ta'alluq ala salah satu aksa, karena ta'alluq itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ta'alluqud dilalah wa hiya ta'alluqul kalam, wa ta'alluqul inkishaf wa huwa ta'alluqul ilmi was sam' wal basar wal idrak ala qawli bi, wa ta'alluq ta'sir wa huwa ta'alluqul qudrah wal iradah. Sedangkan pembahasan kita tentang masalah hitabullah di sini adalah ta'alluq yang di sana adalah ta'alluq
dilalah adalah ta'alluq dilalah. Ta'alluq yang lain yang di sana berhubungan dengan ta'alluq ilmu sam'il basar itu adalah pembahasannya pada ilmu kalam. Dan kan juga ta'alluq yang di sana ta'alluq taksir juga pembahasan yang berhubungan dengan ilmu kalam. Mau dibahas ilmu kalam? Pakai mutoror apa? Karena memang masalah hal seperti ini adalah ya agak sedikit kompleks dan jelimet. Jadi kadang-kadang kita itu untuk memahami yang hukum syar'i, kadang kita harus sedikit menyinggung hukum yang di sana yang berhubungan dengan ilmu kalam. Karena memang ya itu ada hubungan eratnya. Kalau tidak kita ungkap dengan ilmu kalamnya terlebih dahulu, kita akhirnya nanti mengartikan secara harfiah atau secara tekstual saja. Walamma faragha min ta'rifil hukmi asy-syar'i, ketika sudah selesai membahas tentang hukum syar'i, syara'a al-an fi dzikri aqsamihi ad-dakhilah fit talab, maka kita sekarang beranjak untuk membahas bahasan yang ada di dalam masalah tolab. Tadi kan ada fit tolab. Tolab itu seperti apa? Wa yadkhulu fit tolab arba'atu asya. Dan di dalam tolab ini memasukkan 4 permasalahan. Apa saja? Al-ijab, pertama adalah wajib, wan nadbu, nadab yaitu sunnah, wan tahrimu, haram, wal karahatu la makruh. Terus ijab itu apa gitu? Kalau di dalam tolak itu memasukkan 4 perkara, yang di sana memasukkan ijab, memasukkan wajib, sunnah, makruh dan haram. Terus ijab sendiri itu apa? Fal ijab tolabu fi'lin tolaban jaziman kal iman billah wa birusulihi wa qawaidil islam wal khamas. Yang dinamakan wajib adalah tuntutan atau tuntutan melakukan sesuatu, tuntutan melakukan dengan tuntutan yang di sana wajib jazim. Seperti contoh iman billah, dengan iman kepada Rasulnya dan qawaidul Islam yang lainnya. Aywaya dahulu, yakni yang dariju, yaitu masuk fit tolak di dalam kata tolak. Al-mutaqaddim dikruhu yang sudah kita sebutkan penuturannya fil hukmi asy-syar'i di dalam hukum syariat. Ketika tolak itu di dalam hukum syariat itu mencakup apa saja? Arba'atu asya, maka di sana mencakup 4 permasalahan, yakni ahkam. Al-awwal, yang pertama adalah ijab. Wala syakka annahu naw'un minal khitab. Sudah tidak diragukan lagi bahwasanya ijab adalah bagian daripada khitab. Wakada al-bawaqi, begitu pun yang lainnya. Yang kedua, wasani an-nadbu ayil mandub, sesuatu yang disunnahkan. Wasalis ayat tahrim ayil muharram, jelas perkara yang diharamkan. Warabi al-karahah, yaitu yang keempat adalah makruh, yakni al-makruh. Wa inna ma dakhalatil ahkam al-arba'ah fit talab li'anna talab ala ismaini. Hanya saja permasalahan hukum 4 ini kok dimasukkan di dalam masalah talab. Karena apa? Karena tolak itu mencakup 2 permasalahan secara garis besar. Imma tolabu fi'lin atau tolabu tarkin. Ada kalanya tolak untuk melakukan, tuntutan melakukan. Ada kalanya tuntutan untuk meninggalkan. Wa kullu wahidin minhuma imma jazim au ghairu jazim. Dan keduanya ada kalanya harus dan ada kalanya tidak harus. Fal majmu arba'atun, maka secara keseluruhannya ada 4. Mindar bisni bi arba'ah, dari pengalian 2 ke 2 menjadi 4. Perlu saya tuliskan di sini tentang hukumnya gimana? Boleh. Biar agak karena hukum adalah isbatu amrin au nafyuhu. Di sana mencakup apa saja? Pertama, asyari, al-adi, al-amri,
Tapi yang kita membahas adalah hukum syar'i dahulu. Pengertian tentang syar'i tadi kan, ya intinya kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talab awil ibahah awil wadilah. Intinya paham ini sudah paham maksudnya, ataupun penguraian setiap lafadznya nanti itu adalah tambahan istilahnya untuk menguatkan secara agar tidak menyalahi ilmu yang lain saja. Kalau kamu kitabullah kamu paksakan seperti pemahaman seperti ini dan tasawur yang kamu bayangkan, nanti khawatir salah akan menyalip ilmu kalam. Kalau kamu katakan kitabullah yang di sana seperti kamu menghitabi teman kamu, akhirnya salah persepsi. Syar'i, hukum syar'i sendiri mempunyai afrod. Di sana ada 4 arba'in. Karena ini adalah tuntutan kata tolaknya di sini tadi kan, dan di kata tolak tersebut itu menjadikan hukum tersebut menjadi 4 tuntutan. Ya fi'tibarin tolaknya, fi'tibar kata at-tolak ini. Dan tolak sendiri karena ada 2. Tolabu fi'lin mencakup 2 apa saja? Jazim sampai ke jazim. Jazim sampai ke jazim. Sama. Kalau istilah tolak fi'lin ada yang jazim ghairu jazim, maka di sini menyimpulkan apa saja? Wajib dan sunnah atau mandub. Di sini menyimpulkan tahrim dan makruh. Harus diingat-ingat aja. Hukum itu isbatu amrin au nafyu, tapi hukum terbagi menjadi 3 secara garis besar, secara kundinya. Tapi nanti syar'i ada pertama adalah pembahasan hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Yaitu kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mutakallifin bitolak awil ibahah awil wadilahumma. Sedangkan syar'i yang dimaksud adalah nanti ada hukum-hukumnya karena tuntutan itibari kata tolaknya, tolak yaitu tolak ada tolabu fi'lin, ada tolabu tarkin. Kalau tolabu fi'lin nanti ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Ya kalau tolabu fi'lin yang jazim namanya wajib. Kalau tolabu fi'lin ghairu jazim namanya mandub atau nadab. Tolabu tarkin yang jazim namanya tahrim. Kalau tolabu tarkin ghairu jazim namanya makruh. Ini secara garis besar ya harus diingat-ingat saja. Ya kalau kamu hafal ini insya Allah yang lain nantinya mudah ke atasnya. Oh ini seperti ini, step-stepnya seperti ini. Oke, lanjut. Summa ukhida fi ta'rifi hadzal ahkam awalan fa awalan. Kemudian di dalam masalah ta'rif ini diambil pengertiannya step per step. Wa bada'a bil wajib wa budi'a bil wajib atau wa bada'a bil wajib. Faqala fal ijab ail wajib huwa
Tolab di sini, istilah tolab di dalam kata wajib itu berposisi seperti kedudukan jenis. Yang di sana nanti syamilun lil ahkamil arba'ah. Kata tolab tersebut seperti yang di atas nanti itu akan mencakup hukum 4. Ada kalanya wal murad bin tolab at-tolabun nafsi al-mu'abbar anhu bil labdi. Yang dimaksud dengan tolab di sini adalah tolabun nafsi al-mu'abbar anhu bil labdi, yaitu tolabun nafsi. Yaitu apa? Tolabul fi'li, yaitu hukum ijab. Ijab itu pengertiannya adalah tolabul fi'li. Kata fi'l di sini adalah fasal, jadi pemisah atau pembeda. Dengan adanya kata fi'l, kharaja bihi at-tahrim wal karohah, mengecualikan istilah apa? Tahrim dan karohah. Seperti ini tolabu fi'lin kan, jazim ada yang boleh jazim. Maka ini tidak bisa, yang di atas ini tidak bisa memasukkan yang namanya tahrim dan makruh. Hanya bisa kemungkinan 2 saja, yaitu kalau tolabu fi'lin itu bisa kemungkinan 2 saja. Ya kalau tidak wajib ya sunnah. Faslun kharaja bihi at-tahrim wal karohah li'annahuma tolabu, karena alasan tahrim dan karohah itu adalah tolabu kafin an fi'lin la tolabu fi'lin. Wal murad bil fi'li huna huwa al-hasil bil masdar. Yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah sesuatu yang disimpulkan dengan istilah masdar la ijad wal iqam. Li'anna taklif innama yata'allaqu fil awal duna asani, karena taklif atau perintahnya itu berhubungan pada perkara yang pertamanya saja, bukan yang kedua. Likaunihi amron i'tibariyan la tahaqquqa lahu kala qalahu as-sa'd. Wa aqarrahu alaihi ghairu wahidin kal Kamal Ibnu Abi Syarif fi Hawasil Aqaid. Tolabu fi'lin, tolabnya seperti apa, tuntutan yang seperti apa? Tolaban jaziman, tuntutan yang di sana harus, itu adalah ijab. Yang kata istilahnya ijab adalah tolabu fi'lin tolaban jaziman, itu adalah masalah yang wajib. Kenapa kok harus ada tolaban jazimah? Faslun sanid, itu adalah pemisah atau pasal yang kedua, pembeda yang kedua. Kharaja bihi an-nadbu. Nah, ketika ada istilah ada istilah jazim, maka di sini mengecualikan hal yang di sana tidak jazim. Yang tidak jazim apa? Tidak jazim adalah hal-hal yang sunnah. Kalau hal wajib itu tuntutan yang di sana tuntutannya harus. Kalau tidak harus berarti ya tidak wajib gitu. Li'annahu talabun lil fi'li min ghairi jazmin fit talab bi alla yu'dana fit tarki bal hadza qad yusmahu lahu fit tarki. Karena alasan sunat sendiri adalah tolab yang di sana untuk melakukan tapi tidak harus. Bi alla yu'dan fit tarki, dengan gambaran di sana masih ada alasan untuk ditinggalkan. Bal hadza qad yasmahu lahu fit tarki. Dan terkadang ya bisa diberi kemurahan untuk meninggalkan hal tersebut. Contoh masalah wajib yang di sana ijab itu apa? Ijab adalah tolabu fi'lin tolaban jaziman. Contohnya adalah seperti iman, kal iman billah wa bi rusulihi. Contohnya adalah seperti iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Ai qatalabil iman billah wa bi rusulihi alaihi wassalatu. Wal iman lughatan, apa iman secara bahasa? At-tasdiq bima jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi jumlatan wa tafsir. Yang namanya iman yaitu membenarkan tentang apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara keseluruhan ataupun secara terperinci. Jumlatan wa tafsilan. Tanbih. Qad taqarrara indahum anna kaifiyah an-nafsiyah la yukallafu biha. Likaunaha laysat minal af'al al-ikhtiyariyah. Wa qad istuhira anis sa'd wa ghairihi anna mukallaf bihi innama huwa asbab fala nutilu bihi. Perlu diberikan istilahnya garis bawah bahwasanya al-af'al an-nafsiyah yang di sana belum bisa diungkapkan, direalisasikan. Sebenarnya di sana belum ada istilah tuntutan.
Likauniha laisat minal af'al ikhtiyariyah. Itu bukan suatu af'al yang af'al ikhtiyariyah, af'al yang di sana disengaja itu. Ini sebenarnya kalau mau dibahas ya beliau sendiri pun sebenarnya kalau mau membahas tentang la yukallifullahu nafsan illa usaha itu sebenarnya batasannya apa itu sebenarnya kalau mau dikupas tuntas itu panjang lebar. Hanya di sini memberikan pemberitahuan sedikit bahwasanya perlu diketahui bahwasanya yang di sana belum sampai dikeluarkan atau di sana afal yang di sana tidak ada ikhtiarnya itu gimana hal-hal tersebut nanti pembahasannya akan panjang sekali. Fa'in kulta lima abbar al-musannif rahimahullah ta'ala bir-rusul. Ketika kamu ditanya kenapa musannif tersebut mengibaratkan dengan istilah bir-rusul, wa kana aula fit ta'wir bil anbiya lil umum. Sebenarnya padahal ada takbir atau pengungkapan yang lebih utama yaitu dengan istilah kata anbiya lil umum. Fal jawab abbar bir-rusul dunal anbiya. Adapun ungkapan dengan istilah ar-rusul bukan dengan istilah anbiya ala wajib taglibil afdal ya dilihat dari segi keutamaan ala ghairihi dibandingkan yang lainnya. Wa illa fal ijma' wan nusur as-sharihah annal anbiya kar rusul. Kalau tidak seperti itu, tidak masalah tentang abdoliyahnya, maka kesepakatan dan juga nas-nas yang secara sharih bahwasanya anbiya itu sama saja dengan rasul fima wallahu a'lam. Fa in qulta ayyu fa'idatin fi dzikri ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam minar rusul ma annal iman bihi wa bima ja'a bihi yatadammanu al iman bihi. Terus apa faedah menyebut selain nabi, yaitu menggunakan istilah rasul? Kenapa kok tidak nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan juga kita disuruh iman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Fal jawab faidatuhu ziyadatul bayan, adalah faedahnya untuk menambahkan pengertian saja, penambahan penjelasan allati tahsulu bit tafsir alladhi huwa al matlub fi aqaidil iman, yang mana itu adalah tujuan daripada masalah aqaidul iman. Wa qawaidil Islam, atau istilah apa itu qawaidil Islam? Ai wa qatala bi qawaidil Islam al khamas, wa huwa apa saja at-tauhid, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, yaitu istilahnya kalau kita biasanya itu istilah dengan rukun Islam, yaitu syahadat dan yang lain-lainnya. Wassalatu wazzakatu wassiyam wal hajj wal Islam lughatan. Adapun Islam secara bahasa itu al-istislam, itu berpasrah diri atau pasrah. Istilahan dan secara al-istilah itu al-inqiyad wal inhidha lillah bimtisali awamirihi wajidina binawahi, yaitu tunduk dan patuh terhadap Allah Ta'ala dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Fa'atful Islam alal iman min atfit tabayun. Adapun mengatafkan kata Islam terhadap kata iman itu adalah ataf tabayun, yaitu saling menjelaskan. Fahuma mukhtalifani dzatan wa mufham, nah keduanya saling berbeda di cara zat dan pemahamannya. Wa in talazama syar'an, walaupun itu secara syar'i saling melengkapi. Bihai sulatu yujadu muslim laisa bimumin. Dengan bukti apa tidak bisa dikatakan orang yang di sana muslim tapi tidak iman, atau wala mukmin laisa bimuslim, orang yang muslim tapi tidak orang yang mukmin tapi tidak iman, itu tidak bisa. Ketika orang itu mukmin ya mesti muslim, ketika orang tersebut muslim ya mesti mukmin. Hal-hal tersebut adalah istilah talazum syar'an. Oke, lanjut. Ada pertanyaan nggak? Ada. Paham? Oke, silahkan. Iya tadi yang di belakang. Di anna taklifa innama yata'allaq bil awal dunasani. Itu kemana saat yang bil awal itu mana? Yang dunasani mana? Yang masanya mana? Di anna taklif. Di anna taklifa innama yata'allaq bil awal Duna asani. Yang awal yang mana yang asani? Yang awal adalah al-ijab, wasani adalah an-nadb. Hal-hal adab wa nadb wa tahrim al-karoha, masalah at-ta'alluq. Yang ijab. Yang asani Atau nanti kalau kurang pas bisa kita koreksi dan diskusikan bareng. Oke, kalau sudah nanti kita bahas di akhir-akhir ini. Oke, kita lanjut dulu. Karena tuntutannya kita akan beberapa pertemuan saja.
Kalau kurang dalam nanti bisa diperdalam melalui diskusi saja gitu. Karena ini pun juga masih terlalu simpel masalah pembahasan ini, tidak terlalu dipanjang lebarkan. Wanadhu, apa itu nadab? Wahwa tolabu fi'lin tolaban ghairu jazim. Dan nadab adalah tuntutan untuk melakukan, tapi tuntutannya tidak jazim. Kasolatil fajri wa nahwiha, seperti contoh sholat fajar dan yang lainnya. Wanadbu dalam kurung adfun ala qaulihi al-ijab, itu diatapkan pada masalah ijab. Ai wa dakhala fi qaulina bit talab an-nadbu, yaitu ketika kata tolak berarti memasukkan istilahnya ijab dan nadab, dan 4 permasalahan. Wa huwa aidan nau'un minal hitab an-nafsi, dan ini juga termasuk hitab nafsi juga. Tolak seperti yang kita sebut, yaitu berposisi seperti jenis yang di sana mencakup hukum 4, yaitu kalau istilah tolak masih umum sekali, yaitu ada wajib, sunat, haram, dan makruh. Tolak fi'lin ya seperti awal, yaitu tolak untuk melakukan. Ya, fi'il berarti mengecualikan nanti masalah yang tahrim dan karoha. Karena karo tahrim itu kan di sana tolabu kafin atau tolabu tarkin. Tolabul fi'li tolaban ghairu jaziman, tuntutan yang di sana tidak harus, tidak tegas atau tidak harus. Ini menjadi pasal yang kedua, kharaja bihi al-wajib. Dengan adanya tolaban ghairu jazim, ini berarti hal yang sunnah adalah tuntutannya, walaupun itu kita diarahkan untuk melakukan, tapi tidak harus gitu. Maka di sini mengecualikan kharaja bihi al-wajib, mengecualikan hal yang wajib. Li'annahu talabul fi'li talaban jaziman. Karena yang namanya wajib itu talabul fi'li talaban jaziman, sedangkan sunnah adalah talaban ghairu jaziman. Ka sholatil fajri, seperti sholat fajar. Aimanu syahidu minal harakat was sakanat fiha lal iqa dzalika wal ijad. Wa nahwiha ay nahwi sholatil fajri kadduha. Masalah sholat sunnah yang lain adalah tolabnya ghairu jaziman. Adapun salat waktu bahas salat 5 waktu adalah tolab jazim, itulah perbedaannya. Wa tahrim huwa talabu kaffin anil fi'li talaban jaziman. Apa itu tahrim? Yaitu talabul kaffi, yaitu menuntut untuk berhenti cukup anil fi'li, dari melakukan talaban jaziman dengan tuntutan yang harus, atau tuntutan yang harus talabul kaffi anil fi'li talaban jaziman. Kasyurbil khamri waz zina wa nahwiha, seperti contoh minum khamar dan zina dan yang lain-lainnya. Wa tahrim yakni al-muharram adfun ala qaulihi al-ijab. Lafaz tahrim sendiri pun juga diatofkan kepada lafaz al-ijab. Talabun kal jinsi, berposisi seperti jenis, yang di sana kata tolak itu mencakup 4 hukum, syamilul ahkam al-arba'ah, wal murad bihi an-nafsi, yaitu talabun nafsi juga ala mamar, seperti yang kita sebutkan di belakang. Al-kaffi, yaitu istilah al-kaffi anil fi'li ini menjadi pemisah atau pembeda yang pertama. Faslun awal, kharaja bihi al-ijab. Dengan adanya kafin anil fi'li ini mengecualikan al-ijab wa nadab. Karena apa ijab dan nadab? Li'annahuma talabu fi'lin la talabu kafin. Karena ijab dan nadab itu sebenarnya kita sebutkan adalah talabu fi'lin, bukanlah talabu tarkin. Itu harus diingat-ingat terus, bahwasanya yang namanya ijab dan nadab atau sunnah itu adalah talabu fi'lin, atau yang lainnya adalah talabu tarkin. Jangan sampai salah, jangan sampai kebalik. Tuntutannya seperti apa? Talaban jaziman, tuntutan yang harus atau keharusan. Ini adalah talaban jaziman menjadi faslun sanin, adalah pembeda yang kedua. Kharaja bihi al-makruh, di sini mengecualikan hal yang makruh. Li'annahu, karena sesungguhnya makruh itu talabun ghairu jazim. Karena yang namanya makruh adalah tuntutan yang tidak harus. Contohnya seperti apa? Masalah haram itu talabul kafi anil fi'li talaban jaziman, tuntutan yang harus dengan tuntutan untuk meninggalkan dengan pasti, dengan harus. Itu seperti contoh kasyurbil khamri wa zina, yaitu
tuntutan untuk meninggalkan meminum khamar dan tuntutan untuk meninggalkan zina. Aikatar disyurgil khamri wa tarkiz zina. Wal karoha, apa itu makruh? Wahia tolabul kaffi anil fi'li tolaban ghaira jaziman. Intinya sama, masih ada kalau takrifnya itu masih ada yang umum. Terus nanti pembedanya apa? Kalau makruh adalah ghairu jazim. Nah, kalau yang tahrim tadi adalah masalah di jazimnya. Tapi ada kesamaan. Nah, kesamaannya dalam masalah apa? Tolabu kaffin anil fi'linya. Perbedaannya hanya pada tolaban ghairu jaziman dan tolaban jaziman. Wal karohah, contohnya seperti apa? Kal qiraah fi ruku' was sujud masalah amal ibahah titik dan seterusnya. Wal karohah atfun alal awal, yaitu ya diatofkan kepada yang awal, lafaz yang awal. Talab itu kal jinsi syamilun al ahkam al arba'ah. Wal murad bit talab fit ta'rif an nafsi. Ya seperti yang kita sebutkan bahwasanya ketika pengertian talabnya itu adalah talabun nafsi seperti yang telah kita sebut. Al kafi anil fi'li faslun kharaja bihi al ijab wan nadab, ya ini pembeda yang mengecualikan di sana ijab dan nadab li annahuma talabu fi'lin la kafin. Karena yang namanya ijab dan nadab itu ya talabu fi'lin tadi. Talaban ghairu jazim itu pasal yang kedua mengecualikan at-tahrim, karena tahrim itu talabusnya jazim. Kal qiraah yakni qiraatil Quran, yakni membaca Al-Quran fi halir ruku' was sujud atau fi halis sujud masalah, yaitu kita dilarang untuk membaca surat di dalam ruku', membaca ayat di dalam ruku' dan sujud. Tapi larangan tersebut adalah larangan yang ghairu jazim. Ay katar kehindalika wa inna ma kuriha dzalika fihi mali annahuma mahallut tadallul, karena yang namanya ruku dan sujud itu adalah mahallut tadallul. Wa kalamullah ta'ala yajallu qira'atuhu fi tilkal halah, sedangkan kalamullah ta'ala adalah membacanya adalah mengagungkan. Kalau kita posisikan fi mahallut tadallul itu tidak pas. Kalau kita ruku itu kan kita lagi tadallul atau merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kita bawa adalah istilahnya lafaz-lafaz yang di sana menunjukkan bahwasanya kita tadarrub dan istilahnya merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita membaca kalamullah adalah kalamullah yang di sana tujuan kita membaca adalah untuk mengagungkan, itu tidak pas. Wa amal ibahat, adapun ibahah fahiya idnu asyar'i fil fi'li wa tarki ma'an. Ini adalah berbeda sendiri. Kalau yang lainnya semuanya tolak, ini hanya pada masalah izin. Apa itu ibah? Yaitu izin syar'i untuk melakukan atau meninggalkan secara bersamaan. Min ghairi tarjihin li ahadihima, tanpa ada mana yang lebih unggul dari keduanya alal akhar. Kan nikah wal bai' masalah, seperti contoh nikah dan jual beli. Ayo kita bahas apa itu ibahah. Fasaluha amma qablaha li annahu la talaba minha, yaitu ibahah yaitu tidak ada fasal, yaitu dipisah dari hal pembahasan sebelumnya. Tidak, karena dia memang tidak ada tolaknya, la talaba fiha wala fima ba'daha, dan juga tidak ada tolak fima ba'daha, dan tidak ada istilahnya tidak ada hubungan dengan setelahnya. Ibahah itu apa? Yaitu sesuatu yang di sana izin syar'i saja, tidak ada tuntutan dan juga tidak ada peletakannya apa, dan wala fima ba'daha wa huwa al-wad'u, apa setelahnya, yaitu pembahasan setelahnya tadi kan al-wad'u. Kan al-ibahah posisinya di sini dia tidak ada hubungannya dengan tolak, juga tidak ada hubungannya dengan al-wad'i. Jadi al-ibahah ini hanya sebatas izin syar'i, tidak ada melakukan atau meninggalkan, tidak ada mana yang lebih baik dan yang lebih unggul gitu. Wa ka'anna hadza wallahu a'lam huwa as-sirru fi ja'lil musannif. Inilah rahasia yang ada di dalam diri musannif, pengarang yaitu Imam Sanusi. Beliau sampai mengungkapkan hal yang seperti itu. Qauluhu fi syarhi awil wad'i atfan alal ibahah. Sedangkan lafaz awil wad'i itu diatofkan pada lafaz ibahah walam yatif ala talab, dan tidak diatofkan pada lafaz at-talab li anna kullan minal ibahah wal wad'i la talaba fihi.
Karena alasannya apa? Kenapa kok lafaz al-ibahah lafaz al-wadi itu tidak diatofkan kepada lafaz at-tolak? Karena keduanya itu tidak mempunyai tolak, tidak ada tuntutan. Ka'annahuma syai'un wahid utifa alat tolak al-muqabil lahuma. Seakan-akan keduanya adalah satu kesatuan yang di sana diatofkan kepada pembandingnya. Fal yudrama al-lutfi. Maka di sini bisa diketahui hal-hal yang di sana istilahnya sangat rahasia, sangat istilahnya al-lutfi itu sesuatu yang di sana sirnya itu gini loh. Kenapa kok lafaz ini kok tidak diatofkan seperti ini? Padahal muqabilnya adalah at-tolak. Al-ibahah tidak ada tolaknya. Kemudian wad'i tidak ada tuntutannya. Hanya sebatas izin. Apa itu ibahah? Idin syar'i. Fahiya idnu syar'i. Idnu jinsin li talabi syar'i wa li talabi ghairihi mutlaqan. Ketika kata izin itu dipisah dengan kata syar'inya, maka itu mencakup jenis. Idnu jinsin fahiya li talabi syar'i wa li talabi ghairihi mutlaqan. Dan di sana nanti ada talab syar'i. Kalau di sana izin itu adalah jenis, maka di sana ada istilahnya talab syar'i dan talabnya yang lainnya. Fa ahraja ghairahu biqaulihi asyari. Maka ketika ada tambahan asyari, maka mengecualikan hal yang lain. Wa baqiya ma huwa a'am. Fa akhraja al muharram wal makruh. Maka di sini idnu syar'i, maka di sini mengecualikan hal yang di sana diharamkan dan dimakruhkan. Biqaulihi fil fi'li, dengan ada tambahan fil fi'li, wa idnu syar'i fil fi'li, ada apa tujuannya? Akhraja al wajib wal mandub. Maka di sini mengecualikan hal yang wajib dan hal yang disunnah. Biqaulihi wa fit tarki wa qauluhu ma'an, itu takkidun menjadi penguat saja. Li alla yutawahham, agar supaya tidak disalah artikan annal wawa bi makna au, bahwasanya wawunya bermakna au. Fayakunu ahaduma alal badal awil ibahah wa laisa kadzalik. Wa min ghairi tarjihin li ahadima alal akhar. Kenapa kok harus ditambahkan min ghairi tarjihin li ahadima alal akhar? Yuhtamalu ayyakuna ziyadata bayanin. Di sini kemungkinan untuk menambahkan penjelasan saja. Sebenarnya cukup apa itu ibahah, yaitu idun syar'i untuk melakukan atau meninggalkan secara bersamaan. Tanpa min ghairi tarjihin pun itu sebenarnya sudah cukup. Tapi di sini ditambahkan, intinya kemungkinan di sana adalah untuk menambahkan penjelasan saja. Wa yuhtamal ayyakuna min tamamil had, dan kemungkinan juga di sana untuk memberi batasan yang lebih sempurna wallahu alam. Contohnya seperti apa? Contoh masalah mubah itu kan nikah wal bai'. Kenapa kok nikah kok bisa dikatakan mubah? Nikah itu mubah apa sunnah? Nikah itu mubah apa sunnah? Tergantung ada 5. Wajib. Lah nanti kamu akan tahu bahwasanya itu ada. Maka yang ditanyakan tentang masalah arodi, lah itulah hubungannya. Apa faktor yang menjadikan nikah itu wajib? Apa faktor yang menjadikan nikah itu sunnah? Apa faktor yang menjadikan nikah itu haram? Dan apa faktor yang nikah itu mubah-mubah saja? Hal itulah yang disebut arodi, paham? Nah itu pembahasan kamu perlunya ada istilah hukum isbatun dzati atau istilah hukum. Ini pastinya seperti ini, hukumnya seperti ini, bahwasanya nikah itu adalah mubah. Faktor apa yang menjadikan dia itu wajib, faktor apa yang menjadikan dia haram, faktor apa yang menjadikan dia sunnah, dan faktor-faktor itu istilahnya apa? Arodi. Paham ya? Maka kamu istilahnya tasawur yang di depan tadi kamu baca aja dulu, nanti tasawurnya mungkin kamu bisa dapatkan di belakangan itu. Contohnya seperti itu. Lah, kenapa kok nikah padahal di Al-Qur'annya fankihu ma tabalakum, istilah seperti itu. Padahal di sana katanya adalah amar. Kamu apa bisa memastikan amar itu lil wujub? Dari mana kamu bisa menyimpulkan bahwasanya fankihu itu amrun lil wujub? Apakah setiap amar itu lil wujub? Ya tidak pasti lil wujub.
Bahkan kadang amr itu kadang ada juga lil ibah. Kalau fankihu kalau kamu katakan itu lil wujub berarti menikah harus. Kalau nggak nikah apa hukumnya? Dosa. Dan juga ada kulu wasyrabu. Apakah kulu wasyrabu wujub? Apakah setiap amar itu wajib? Ya gak mesti wajib. Maka di sana nanti ada istilah, kamu harus paham tentang usul fikihnya seperti apa. Mana orang syariat? Ini Angkat tangan. Bagaimana usul fikihnya? Kamu bisa mengatakan bahwasanya ini wajib itu dari mana? Bisa menyimpulkan ini wajib. Bisa menyimpulkan itu ini. katanya tadi. Bukornya itu. Bisa menyimpulkan ini sunnah, bisa menyimpulkan ini mubah, bisa menyimpulkan hal-hal yang lain-lainnya. Itu adalah hubungannya dengan usul fikih. Nanti kalau ini sebagai muqaddimah, pembuka wawasan kamu dalam terjun ke dalam ilmu usul fikih, insyaallah amr itu tidak semuanya langsung mengarah ke wajib. Walaupun itu ada kata dia dalam Al-Qur'an masalah kulu wasyrabu. Kulu wasyrabu, bukankah kulu kalau Al-Qur'an yang bilang kata perintah amar dalam Al-Qur'an, apakah semuanya jadi wajib? Belum tentu. Hal-hal tersebutlah kita perlu gali hukumnya. Itu maksudnya di dalam pembahasan usul fikih. Dalam masalah ini muqaddimah, kamu jangan terlalu panjang lebar, nanti nambah pusing. Nanti kita bahas tentang muqaddimahnya saja, pemanasannya saja. Bahasanya gini loh, hukum itu seperti ini loh, hukum itu isbatu amrin aw nafyuhu. Pembagiannya pun seperti ini, ada yang aqdi dan ada yang syar'i. Dan syar'i pun ada pembagiannya lagi gitu kan, hal-hal yang seperti itu. Jadi kamu ini pemanasan saja, bukan masuk pembahasan yang secara detail. Yakni dalam ya'rid likulli wahidin minhum ma yujibu aw yufrimuhu. Ketika di sana tidak ada faktor lain yang di sana menuntut menjadikan nikah atau jual beli itu menjadi haram ataupun wajib. Wa amma in aradallahu dzalika fal yakhruj an kaunihi mubahan. Ketika di sana ada sesuatu yang di sana menuntut dia itu menjadi hal tersebut imma kalanya wajib atau imma kalanya haram, maka dia sudah keluar dari hukum aslinya, yaitu apa? Mubah. Nikah itu kan mubah. Nanti faktor kemudian kamu mungkin sudah mampu untuk melakukan, sudah ada yang cocok dengan siapa itu, akhirnya kamu melakukan ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, intinya saya melakukan sunnah. Faman raghiba an nikahu sunnati, itu hal-hal yang aridi. Masalah kamu bisa mengikuti sunnah Nabi, itu hal-hal yang aridi, yang belum. Sebenarnya nikah itu ya secara hukum asalnya adalah mubah. Oke, lanjut. Wa lam annalladzi alaihi jumhur anna al-ahkam khamsah. Ketahuilah menurut jumhur bahwasanya hukum itu hanya ada 5, wahya al-madhkur fi kalamul musannif, yang dimana disebutkan di ucapan di pembahasan yang telah diungkapkan oleh musannif rahimahullah. Wa zada ba'dul ulama ala khamsah al-madhkurah thalatha. Kemudian sebagian ulama menambahkannya terhadap 5 tersebut dengan 3 yang akan disebutkan, yaitu tambahan apalagi as-sahih wal batil wa khilaful al-aula. Fas-sahih ma yata'allaqu bihi an-nufud. Yang namanya sahih sesuatu yang di sana ada hubungannya dengan istilah merealisasikan, wayu'taddu bihi, wayu'taddu, dan itu dianggap lumrah biasa. Wal batil itu ma la yata'allaq bihi an-nufud wa la yu'taddu bihi, sesuatu yang di sana tidak ada hubungannya dengan perealisasian, dan wala yuta'addu bihi, dan tidak dianggap biasa. Wa khilaful aula katalabu qiyamin lail fa innahu yadullu bil iltizam 'ala an-nahy. Adapun khilaful aula yaitu seperti tuntutan untuk melakukan qiyamul lail, karena apa, ada sesuatu yang menunjukkan bahwasanya ada keharusannya, tapi tidak sampai di sana sampai wajib. Ala nahyi antidhi kanauni kulli. Kalau kamu tidur semalaman suntuk itu meninggalkan sesuatu yang lebih utama, mestinya kamu bangun, istilahnya. Maka ada istilah khilaful aula. Qiyamul lail itu adalah istilahnya al-aula, qiyamul lail aula. Adapun tidur sepanjang malam itu tidak apa-apa, tapi khilaful aula, tidak melakukan yang lebih utama, tidak sesuai yang lebih utama. Kamu ada bangunnya, sholat 2 rakaat atau tidur lagi, terserah. Jangan bangun ke hamam tidur lagi.
Wala yutlaqu alaihi annahu makruh, dan juga tidak bisa dikatakan makruh. Khilaful aula itu juga tidak bisa dikatakan makruh kata aku. Wa zada ba'duhum, ada lagi yang menambahkan ar-rukhsata wal azimah, ada istilah tambahan rukhsah dan azimah. Faiha idan asyra, maka ketika seperti itu semuanya menjadi 10. Akan tetapi yang jumhur, kita berpatokan pada jumhur bahwasanya hukum syar'i, ya bukan hukum akli atau adi, hukum syar'i tersebut itu hanya ada 5. Sudah jam berapa ini? Khatimatun. Nanti untuk amal wajibnya kita bahas belakangan. Nas'alullahu sunha, amin amin ya rabbal alamin. Sumiyat hadhil ahkam al-khamsah khitabut taklif. Kelima hukum tersebut ini dinamakan khitabut taklif, tawassu'an fil ibarah. Hanya tawassu' saja. Karena yang sejatinya taklif itu nanti di dalam masalah 2 saja kan, yaitu untuk amar wajib dan nahi. Yang lainnya taklif gak harus gak gitu kan. Yang lainnya gak jazim kan. Yang jazim itu cuma 2. Tapi kok pada pembahasan asyari huwa itabullah ta'ala al-muta'alliq bil af'alil mukallafin bit talab awil ibaha wal wadilahumma. Kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf. Kenapa kitabullah itu termasuk di sini memasukkan 5 hukum? Ini hanya mimba bit tawassul, istilahnya memberikan kelonggaran saja, memasukkan yang lainnya. Tidak semua hitab itu langsung menjadi wajib. Seperti seperti saya jelaskan tadi, kulu washrabu. Kalau semua hitab itu langsung mengarah keharusan atau harus dilakukan, maka makan dan minum pun juga suatu keharusan. Fa inna taklif minal kilfah wal masyaqqah, karena istilah taklif itu diambil dari kata al-kilfah wal masyaqqah. Wa dzalika innama yatahaqqaq bil wajib, hanya saja itu terrealisasi dalam masalah wajib, al-kilfah fi fi'li wal muharram, dan juga pada persalahan dan kilfah fi tarki wa fi tarki fi'lihi, untuk meninggalkannya. Wa ma adahuma la kulfatan fi fi'li wa la fi tarki. Adapun selain haram dan wajib, tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan. Anna kulfata tawaqqa'ul uqubah ar-rabbaniyah wa hiya la tujad bi ghairi ma. Walidzalika naqul as-sabi ghairu mukallaf fa in kana manduban lil haji was shalah. Sabi anak kecil itu tidak mukallaf walaupun dia disunatkan untuk haji dan shalah. Faghalaba lamdut taklif ala salasatil ukhar tajawuzan wa tawassu'an. Adapun memenangkan istilah taklif di dalam masalah 3 hukum yang lain, padahal taklif itu hanya pada 2 perkara saja, yaitu tentang wajib dan tahrim saja. Adapun yang masalah nadab sunnah, nadab makruh dan ibahah itu tidak taklif. Tapi kenapa kok di sini menggunakan istilah taklif, memasukkan kelimanya tawassu'an wa tajawuzan, hanya intinya memberikan kelonggaran dan istilahnya boleh-boleh saja, gak ada larangan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.